Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Televisi Republik Indonesia Stasiun Aceh. Berjumpa kembali bersama kami dalam acara Dialog Interaktif untuk hari ini Sabtu 4 September 2010. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwasanya berbagai literatur kebencanaan menyebutkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap bencana. Itu disebabkan oleh tugas tanggung jawab mereka dalam konstruksi sosial di masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh pengetahuan atau kapasitas pengetahuan mereka terhadap penanggulangan risiko bencana itu sangat minim sekali. Sehingga kondisi ini tentu memperparah bagaimana sebenarnya mereka harus beraksi atau melakukan tindakan-tindakan dalam upaya pencegahan bencana. Nah, seperti apa dan apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Faktor-faktor apa saja sebenarnya yang menyebabkan kondisi ini ada di perempuan kita? Nah, tentu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan itu dan juga strategi-strategi yang disiapkan guna mengantisipasi serta melibatkan kaum perempuan dalam proses penanggulangan risiko bencana di Aceh. Untuk itu di studio telah hadir 3 orang narasumber yang cukup qualified untuk mendiskusikan topik ini. Yang pertama ada Ibu Wakil Wali Kota Banda Aceh, Ibu Hajah Eliza Sa'aduddin Jamal. Assalamualaikum Bu Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, yang kedua ada Ibu Hajah Rukayah Ibrahim Naim, beliau merupakan Wakil Ketua PMI Aceh. Assalamualaikum Ibu Rukayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Yusran MSI, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Assalamualaikum Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio TVRI pada sore hari ini. Dan pemirsa, seperti biasa bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, silakan menggunakan line telepon di 0651 di 45868. Saya ke Ibu Eliza dulu ini sebagai salah satu tokoh gender nasional juga. Jadi Bu, kita ngomong tentang masalah perempuan dan pengelolaan bencana. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kira-kira bisa disampaikan dulu bagaimana sih sebenarnya perempuan memandang tentang persoalan bencana ini? Ya, terima kasih. Saya sebetulnya ingin menyampaikan bahwasanya perempuan memang orang yang banyak sekali mendapat resiko dari suatu terjadi bencana, terutama apabila kita tidak mengelola lingkungan itu dengan baik, terutama tentang sumber daya alam dengan baik. Contoh saja misalnya air, ini menjadi persoalan besar kepada perempuan, bukan hanya bencana besar seperti bencana alam dan sebagainya, tetapi ketidakadanya sarana air itu juga mengakibatkan perempuan terkena bencana hari-harinya. Karena apa? Perempuanlah yang paling banyak menggunakan air. Dan apabila di rumah tidak terpenuhi air, tentu perempuan itu akan mencari air kemanapun sumbernya, dan tentu ini akan menjadi persoalan yang mendasar. Dan tentu perempuan sangat berkepentingan terhadap bagaimana mengelola tentang hasil bumi ini ya, dengan baik sehingga tidak terjadi bencana. Dan apabila terjadi bencana, tentu yang menjadi persoalan yang mendasar bagi perempuan ketika peran perempuan, perhatian terhadap perempuan, kebijakan yang mengelola bencana itu tidak berpihak kepada perempuan, ya tentu bertambah-tambahlah menjadi persoalan bagi perempuan. Ya, contoh, kita sudah mengalami musibah besar, tsunami ya, gempa bumi dan tsunami di masa lalu, dan di sana terasa betul ketika perempuan tidak memiliki akses, ketika perempuan belum lagi kita bicara tentang keterampilan perempuan yang kurang, tidak melek huruf, dan kemudian persoalan ketika dia harus berperan ganda, suaminya meninggal dan dia harus menjadi juga ayah dan juga dia untuk dirinya, single parent. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan, belum lagi ketika bantuan itu hanya entitas kepada sekelompok yang dianggap entitas tunggal gitu ya, hanya laki-laki saja, sehingga akses untuk perempuan itu sangat kecil. Nah, inilah kita harapkan mudah-mudahan tentang adanya kebijakan-kebijakan undang-undang yang mengatur tentang perhatian juga terhadap perempuan di dalam pengelolaan bencana ini dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan apabila terjadi bencana, risiko itu akan lebih kecil dihadapi oleh perempuan. Artinya harapannya ada sebuah porsi yang lebih besar nantinya ke depan terhadap peran perempuan dalam proses penanggulangan risiko itu. Bencana. Ya. Nah, Bu Rukayah, sebenarnya
kaum perempuan sendiri tahu tidak bahwa misalnya peran mereka itu penting sekali untuk dilibatkan dalam proses penanggulangan resiko bencana misalnya? Iya, saya ingin katakan pertama sekali memang kalau bencana itu terhadap perempuan ada bukan hanya bencana alam, bencana rumah tangga, itu juga masuk. Bencana ya di dalam masyarakat. Terakhir meledaknya kompor gas itu salah satu bencana. bencana. Lalu itu laki-laki dan perempuan. Ya, bencana konflik itu semua memang yang menerima bencana itu sama, laki-laki dan perempuan itu sama-sama penerima bencana yang mendapatkan malapetaka, tapi perspektifnya berbeda. Karena perempuan mungkin lebih rentan seperti yang dikatakan tadi dalam segala hal. Umpamanya kalau ada bencana lari, perempuan harus gendong anak, sementara suami tidak gendong anak lagi pada saat itu. Jadi maka dia tertinggal dalam barisan. Akhirnya kelemahan dia itu sangat mendapat resiko yang tinggi. Kalau saya pikir itu. Nah, apakah nantinya mereka sadar bahwa ternyata peran saya sebagai perempuan itu sangat penting untuk dilebatkan dalam proses penanggulangan risiko bencana yang misalnya dikelola oleh pemerintah atau stakeholder yang lainnya? Mereka itu sadar bahwa mereka itu lemah, mereka itu lebih terkena, tapi kadang-kadang mereka kan perempuan cepat sekali down, jadi dia bisu. Kecuali kita ini yang pengelola bencana ini, baik pemerintah maupun Palang Merah, seperti yang kami hadapi. Kami ini harus membaca, jangan hanya melihat bantuan itu umum. Perempuan itu harus ada keutamaan lain pada saat-saat dia menjalankan. Dia merasakan dirinya sebagai perempuan menghadapi masa-masa yang harus dibantu, kemudian pada tempat pengungsian mereka harus juga dikhususkan tempat mandi semuanya itu karena mereka memang nggak berani minta kadang-kadang. Inilah yang disebut barangkali sensitif gender ya, yang memang harus betul-betul dialokasikan atau diperhatikan oleh pihak manapun jika memang jika bencana itu datang. Oke, Pak Yusran sendiri ini dari Badan PP dan PA, berdasarkan pengamatan Pak Yusran misalnya dari sekian banyak bencana yang terjadi di Aceh itu, apakah memang perempuan itu memiliki dampak atau mengalami dampak yang sangat serius atau konsekuensi besar itu ditanggung oleh sebagian besar kaum perempuan? Ya, memang kalau berdasarkan data yang kita miliki, misalnya waktu tsunami tempoh hari, berdasarkan data memang terlihat jumlah perempuan yang menjadi korban tsunami itu lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki, termasuk juga jumlah anak-anak ya. Itu memang penyebabnya antara lain adalah di samping karena beban yang harus ditanggung oleh perempuan ketika menghadapi bencana itu lebih berat atau lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, seperti apa yang dikatakan Ibu Rukaya tadi, waktu ada air naik kemarin itu, dia bukan hanya menyelamatkan dirinya saja, tetapi dia harus menyelamatkan anaknya. Demikian juga ketika di pengungsian, yang mendapat beban ganda itu juga kaum perempuan. Perhatian terhadap kaum perempuan di pengungsian relatif lebih kurang dibandingkan perhatian terhadap laki-laki. Seperti misalnya ketika dibangun barak-barak. Barak-barak itu kalau kita lihat memang sangat tidak sensitif gender. Misalnya WC sama saja dibuat. Hampir tidak ada perbedaan antara restroomnya kaum laki dengan perempuan ya. Bahkan di tempat yang sama. Kebetulan saya pernah tinggal di pengungsian kan. Saya tahu sekali dan melihat bagaimana ibu-ibu kadang-kadang untuk masuk ke kamar mandi yang hanya 2 ya harus berebutan dengan laki-laki. Artinya Pak Yusran bahwa faktor yang menyebabkan perempuan itu lebih banyak mengalami konsekuensi atau dampak bukan hanya ketika hari bencana, tapi pasca itu mereka juga mengalami persoalan yang sangat besar ya. Sehingga dari sini jumlah korban atau jumlah hal-hal lain yang mereka derita itu bertambah, begitu Pak Yusran ya. Termasuk juga bantuan yang mereka terima kadang-kadang itu sama saja bentuknya. Bahkan padahal sebenarnya kebutuhan perempuan di pengungsian itu sangat berbeda. Ada hal-hal yang harus dibedakan. Misalnya siapa yang pernah memikirkan waktu itu untuk perempuan yang dewasa kepada mereka harus diberikan katakanlah pembalut wanita. Nah, tidak